sampai ngalamin yang namanya dizolimin sama orang gitu, hanya karena iri dan sebagainya. Akhirnya aku didepak dari situ. Akhirnya dari zaman dulu udah ada kak begitu itu. Dua puluh empat karat, 24 karat, 24 karat cintaku, 24 karat, 24 karat, 24 karat sayangku untukmu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Reza hari ini di Reza Talk seperti biasa. Dan kali ini Eja ada di satu tempat yang sangat luar biasa indahnya. Dan saya juga ditemani sama satu orang bintang tamu, kakak saya, idola saya, guru saya, terus yang punya lagu tadi 24 karat. Siapa coba? Spitol korek katanya. Kak Eri Susan. Kak Eri, ya Allah. Gimana? Boleh lah Kak, buka kayak semua rindu loh sama Kakak. enggak, takutnya kan mereka mau lihat wajah manisku. Oh gitu. Aduh, ya Allah Kak Eri, gimana kabarnya Kak Eri? baik, sehat. Nampaknya sehat sekali loh Kak Eri. Ya Allah Eja, kangen banget dan Eja beneran apa ya, surprise banget kemarin waktu Eja telepon. DM Kak Eri mau nggak masuk ke acara Reza Talk. Eja pengen ngobrol-ngobrol sama Kak Eri. Dan sambutan beliau apa? Boleh banget dong. Karena kangen udah lama. Yes. Gitu. Ya Allah. Jadi nggak tahu ya. Apalagi kan setiap beberapa kegiatan yang memang kita di satu acara bareng, mau nyanyi, mau drama musikal, mau apapun, kita selalu bertemu kan. Yes. Jadi selalu ada keseruan-keseruan itu yang bikin kangen. Itu yang harus Eja angkat. Keseruan-keseruan itu harus ada di Reza Talk juga Kak. Iya, Kak Eri selama ini kemana aja Kak Eri? Ini kan Eja kalau 3 bulan kemarin Eja stay bener-bener dalam rumah, mengunci diri, nggak kemana-mana. Kak Eri piye? Kemana? Aku juga mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi kalau sifatnya tidak urgent gitu ya, ya better aku di rumah gitu. Jadi emang kalau keluar tuh hanya kalau emang lagi perlu kebutuhan yang sifatnya kebutuhan dasar dan butuh banget untuk kebutuhan keluarga baru keluar. Selebihnya di rumah. Tapi ya tetap melakukan sesuatu, tapi segala sesuatu datang dari rumah. Gitu. Melakukan sesuatunya apa Kak Eri? Aku satu. Oke, tetap berkarya dong, Yes, ya kan? pasti itu harus. Gitu. Dimana sebentar lagi aku lagi mau ngeluarin single aku, merupakan single pamungkas yang di album ke-27. Terus ada beberapa lagu aku yang bakal keluar juga, ciptaan aku, tapi bukan aku yang nyanyi, ada orang lain yang nyanyi. Oh ya Allah. Terus lagu buat aja kapan Kak Eri? Gini, aku tuh bukan pencinta lagu ya kan, jadi kalau emang mau bikin lagu buat Eja itu harus yang sesuai gitu sama karakter suaranya yang luar biasa. Ya kan, jadi nggak pasti sembarangan. bisa lah gitu. kalau Kak Eri mah. Tapi Eja itu merupakan salah satu penyanyi yang pengen banget aku bikin lagu. Ya Allah, doain ya Kak Eri bikinin. Amin, Bikin mudah-mudahan. Kak Eri bikin beneran loh, Eja Iya, beneran. makin banyak utang gue banyak orang. Aduh. Ya Allah. Amin, mudah-mudahan. Aduh, Kak Eri, Eja kan selama ini kan apa ya, dapat banyak sekali masukan dari orang-orang, bahkan orang-orang suka nanya gini, penyanyi dangdut senior itu makin kesini suaranya itu makin wow. Dan itu satu hal fenomena yang benar-benar Eja lihat di Kak Eri gitu loh. Eja pengen tahu sejauh ini, kalau boleh tahu Kak Eri itu memulai karir dari tahun berapa? Mulai nyanyinya sih umur 5 tahun. Oh, 5 tahun.
Oke. Biasa dari panggung ke panggung. Baru mulai rekaman itu kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Oke. Berarti sampai sekarang udah berapa tahun? Lumayan ya. Kelas 2 SMP itu aku awal tahun 92. Ya Allah. Berarti hampir 28-an ya? 28 tahun. Terus menjaga 28 eksistensi. tahun dangdutan. Ya bagus lah, makanya kenal. Kan nggak selalu dangdut, kayak orang lagunya R&B bisa, pop jago, terus apalagi kayak itu ngedance-nya jago, ya kan? Ngedance itu harus langsing. Mungkin bisa dibilang Agnes Monica versi dangdut tuh ada di KRI deh ya. Setuju kan ya? Enggak setuju Agnes jauh Ya banget, Allah, sadar diri banget lah udah. Nggak ada secuil-cuilnya, jauh banget. Selalu begitu merendah. Beliau ini orangnya itu sangat-sangat, kalau aja bilang ya Allah, masa ya senior tapi nggak punya, ada sombong-sombongnya seujung kuku aja, itu KRI gitu. Sebenarnya aku tuh pengen banget sombong. Bener loh. Maksud sih tapi apa ya? Kekayaan nggak ada, cantik enggak, ya Allah. Suara ya begitu deh gitu. Ya udahlah, sadar diri aja. Ya Allah, KRI menjaga eksistensi dari dulu sampai sekarang dengan silih bergantinya banyak sekali pendatang baru yang datang, mau cowok mau cewek, itu kan sebenarnya jadi satu jadi satu fenomena yang kadang ya, kalau orang yang mereka hatinya sedikit tidak bersih, mereka pasti akan ngomong, mesti disapu tuh kalau nggak bersih, kayaknya mesti disapu. Sapu mahal sekarang. Jadi makanya mereka nggak beli sapu. Nah itu juga pengen tahu KRI, tanggapan KRI seperti apa, dan apa yang KRI lakukan untuk memanage perjalanan karir KRI yang mulai dari tadi itu dari kelas umur 5 tahun hingga sekarang sudah berkarir selama 28 tahun. Nggak gampang loh KRI. Eja aja mesti deg-deg ini. Sangat tidak gampang. Perjuangannya luar biasa banget. Jadi emang ya pastinya memaintain, pertama adalah menjaga kualitas. Kedua dengan berkarya. Yes. Gitu. Jadi kalau kualitasnya dijaga terus tapi nggak ada karya, sama juga bohong. Berkarya terus juga, atau kalau kualitasnya nggak ada juga nggak bisa. Jadi harus berkesinambungan gitu. Kualitas ditunjukkan dengan karya yang baik kan. Benar. Ya ngejaganya sih itu. Gitu. Cuman kalau bicara tentang proses, wah luar biasa. Tapi aku bersyukur dengan proses yang aku jalani. Aku tuh ke Jakarta, aku tuh bukan dari keluarga berada. Aku ke Jakarta memang benar-benar murni dari keyakinan ibuku, Bunda, bahwa Bunda yang punya keyakinan bahwa anaknya sepertinya punya kans untuk di Jakarta. Jadi aku menang ke Jakarta. Aku ke Jakarta itu karena menang festival lagu rock se-Jawa Timur. Duh, bayangin. Gitu. Nyanyi rock loh. Jadi Terus karena dulu nyanyi itu sebenarnya all round, tapi dominannya lebih di rock sebenarnya. Jadi kalau ada festival-festival tuh aku selalu ikut. Nah, jadi aku menang festival lagu rock Jawa Timur. Nah itu yang itu yang membawa aku ke Jakarta. Nah karena hadiahnya kan rekaman. Nah ternyata begitu sampai di Jakarta, saat itu yang punya yang bikin acara festival itu adalah label besar untuk rock, itu Lox Labor. Saat itu artisnya ada Slang, Amorja Sasmi, Lucky dan sebagainya, itu luar biasa banget. Nah cuman begitu di Jakarta, usianya kan masih nanggung ya, baru lulus SD gitu. Jadi akhirnya dulu kan televisi masih satu ya, nggak kayak sekarang gitu. Maksudnya di usia belia pun dikasih kesempatan untuk perform. Kalau dulu nggak bisa. Jadi TV itu masih TVRI. Jadi bener-bener dibatasin banget gitu untuk bisa masuk ke sana. Jadi cuman kondisinya karena baru SD, jadi dikasih lagu anak-anak. Belum pantas, lagu dewasa juga nanggung. Akhirnya aku ditahan lah sama labelku untuk tidak rekaman, tapi dibawa show gitulah. Jadi dulu homebase-nya Slang, yang nyanyi aku, Anggun dan sebagainya gitu. Cuman kan saat itu dari label tuh tidak memberikan apa ya istilahnya, orang udah ke Jakarta nih paling nggak dibantu untuk sama sekali tidak. Jadi memang benar-benar bermodalkan keyakinan dari Bunda aja gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku banyak kenal. Kebetulan waktu ketika masih kecil, ketika nyanyi di daerah-daerah, setiap kali ada artis dari Jakarta
datang itu selalu jadi penyanyi pendampingnya aku gitu. Jadi termasuk kayak Nurjana, Ayah Jaja Miharja, Teh Pitamala, jadi banyak dipaketin gitu bagaimana kan? Malik, ya. Jadi Okay. Kebetulan grup yang aku ikut nyanyi dulu itu cukup terkenal lah di Jawa Tengah Jawa Timur. Jadi sering ngedatengin artis. Nah makanya begitu ke Jakarta, si kakak-kakak senior ini yang luar biasa, mereka suruh main dan sebagainya gitu. Ya udah, di sanalah aku dikasih kesempatan untuk perform dari panggung ke panggung gitu, yang pada akhirnya ngebantu aku untuk ada pemasukan lah namanya di Jakarta. Dan buat bertahan di Jakarta ya. Jakarta jangankan makan buang air aja kita bayar ya. Bener gitu. Tuh. Jadi itu berasa banget. Sampai satu momen aku pindah lah dari numpang lagi. Kos ada rezeki lebih baik, bisa ngontrak, terus sampai aku bisa dikasih kerjaan di salah satu klub malam. Aku sambil sekolah tetap itu SMP, sampai ngalamin yang namanya dizolimin sama orang gitu, hanya karena iri dan sebagainya. Akhirnya aku didepak dari situ. Akhirnya dari zaman dulu udah ada Kak begitu itu? Udah. Selalu ada. Selalu ada dan gitu. itu. Nah aku sih ya bersyukur aja gitu. Tapi yang maksudnya kita nggak boleh mengeluh ya, nggak boleh sedih, kita tetap bersyukur aja dengan apa yang terjadi. Karena kenapa aku bilang aku bersyukur? Karena setelah mengalami pendepakan itu, kita pada akhirnya Bunda bilang, Eri kayaknya kita nggak mungkin lagi di Jakarta deh, biaya hidup itu mahal, kita nggak mungkin kayak gini terus. Yes. Nggak apa-apa ya kalau kita pulang kampung aja gitu. Iya Bun, nggak apa-apa gitu. Ya udah, pas memutuskan pulang kampung, terus ada pencipta lagu nih nawarin, ada festival gitu. Festival karaoke dangdut sejabotabek, memperebutkan pialanya Rhoma Irama. Nah, iseng-iseng ikut, tujuannya bukan untuk rekaman atau apa, lebih kepada hadiahnya. Lumayan, hadiah 800.000 itu kalau zaman dulu rasanya udah kayak uang 8 juta ya. Jadi asik pulang bisa naik kereta nih, bisa duduk, nggak kayak waktu berangkat dulu mikirnya gitu. Karena pada saat berangkat dulu ke Jakarta itu benar-benar kehabisan kursi, tapi kita harus jalan. Aku benar-benar cuma pakai alas koran di depan toilet kereta, aku dipangku sama Bunda gitu. Jadi niatnya tuh nggak muluk-muluk gitu, seneng dapat kursi gitu. Ternyata setelah itu ada produser dari Akurama Records yang kebetulan nonton, emang lagi cari penyanyi baru yang masih remaja belum pernah rekaman. Nah kebetulan waktu itu dia lihat aku, dan aku saat itu kebetulan menang juara 1 Jabotabek. Abis itu bareng sama Kayat Bustami. Sama juara Maci. 3. Maci juara 3? Juara 3. Salah jurinya tuh. Bener deh. What? Ini lomba apa itu? Kayat Bustami itu juara 1, Eri Susan juara 3. Kak ini juara berapa itu? Juara 1. Ya gini, ini lucu lagi. Kenapa seorang Iyeth Bustami juara 3? Karena saat itu dia salah lagu. Nyanyi apa itu Maci? Bocorin dong. Gini, Maci itu kan tahu ya karakter suaranya begitu powerful, powerful. Dan dia dulu namanya masih Sri Barat. Dia tuh Ratu Festival. Gitu. Jadi saat itu aku milih-milih lagunya tuh dulu kan masih ada lagu wajib, lagu pilihan gitu ya. Lagu-lagu yang aku pilih tuh lagu dari Mbak Rita, lagu dari Mbak Nur Halimah gitu. Nah si Kayat ini waktu itu dia malah nyanyinya, maksudnya bukan berarti nggak bagus ya, lagunya bagus yang dipilih, hanya saja sayang untuk kapasitas suara yang seperti dia. Saat itu dia nyanyi lagunya Mbak Mega Mustika. Sekali hitam bukan putih, bukan yang pertama. Lagunya bagus, cuman si Kayatnya jadi nggak maksimal gitu. Sementara kalau dari Mbak Rita aja, ya tahu sendiri kalau kita nyanyiin lagu Mbak Rita tuh kan tekniknya gitu. Jadi menangnya di sana sebenarnya. Jadi keberuntungan. Nah ya udahlah, akhirnya dari situ kan akhirnya aku diaudisi lah oleh produser itu. Waktu itu ada lagu Mabuk Duit. Udah. Nah ternyata dari sekian banyak penyanyi, si produsernya ngobrol dengan arrangernya saat itu Bang Hendro Saki. Beliau memilih aku yang nyanyi. Sejak saat itulah ya aku ngerasa jadi makanya yang namanya sebuah perjuangan, mau sesulit apapun, sesusah apapun, nikmatin aja proses. Benar. Karena itu
itu bisa jadi menjadi jalan buat kita kan. Betul, setuju banget Kak Eri, setuju banget. Eja tuh kadang kan suka pengen nanya ya Kak sama senior gitu loh. Kita yang sebagai pendatang baru, kadang baru berjalan beberapa tahun aja, istilahnya kita sudah wow capek ya, gitu. Wow gini ya. Kak Eri pernah nggak dalam tiba-tiba ada satu fase yang tiba-tiba muncul, gue nggak pengen berkarya dulu, gue mau diem dulu, gue mau apa dulu, gue mungkin mau sama keluarga dulu, gue mau berlibur yang lama. Pernah banget. Jadi gini, melalui proses rekaman yang ada, namanya kita awam ya, karena kita kan masih baru saat itu. Betul. Jadi dapat kesempatan rekaman, dikontrak oleh produser gitu, dibikinin album, karena dulu jarang single ya, malah bisa dibilang hampir nggak ada, selalu album. Langsung album. Oke. Nah. Itu yang membawa membawa namaku mulai dikenal oleh penikmat musik. Jadi bersyukur ya dengan kejadian itu. Cuman ya itu tadi nggak ada plus minusnya. Ketika kita sudah mulai proses show kesana kemari gitu, kan pastinya banyak ilmu, banyak hal baru yang kita dapat. Dan aku belajar dari sana untuk mematangkan karakterku gitu. Nah ketika aku ngerasa bahwa sepertinya aku pengen deh bikin sesuatu yang lain gitu. Tapi posisinya saat itu artis itu tidak banyak dan tidak semua mempunyai kemerdekaan untuk menentukan konsep lagu-lagu yang ingin dia nyanyikan gitu. Jadi kasarnya sih ya kita hanya bisa yes boss aja gitu, karena posisinya ngikutin pakemnya bagaimana ya. Gitu ya Kak. Karena kalau penyanyi itu apalagi aku ngerasanya aku seniman banget orangnya, punya sisi idealisme gitu loh. Betul. Yang pengen aku tuangkan. Tapi kalau dari produser zaman dulu kan jarang mereka yang bisa menampung idealisme seorang penyanyi. Betul. Mereka hanya berpikir komersil apa yang laku ya lebih gitu-gitu aja gitu. Akhirnya ya sudah. Akhirnya itu yang membuat aku jenuh. Pada akhirnya setelah selesai dikontrak, aku benar-benar tidak mau terikat dengan label manapun. Benar-benar vakum selama 7 tahun nggak berkarya. 7 tahun. Gitu. Terus ngapain nggak selama 7 tahun itu? Show-show aja, tapi nggak berkarya. Nah, itu momen. Even single satu pun nggak ada. Satu pun tidak ada. Jadi hanya show-show masih berdasarkan lagu-lagu album-album kita yang sebelumnya aja gitu. Cuman ya melalui hal itu lagi satu momen aku ketemu dengan seorang Adibal. Oh, Cik Gugu, Kak Adi. Nah, yang aku nggak nyangka melalui perkenalan itu kita membuat kita jadi makin dekat dan jadi sahabat sampai dengan sekarang. Nah, dia salah satu orang yang punya peran penting dalam karir aku. Karena dia yang betul-betul saat itu mensupport aku untuk ayo dong, comeback dong, gitu, balik dong gitu. Enggak, gue jenuh gitu dan sebagainya dengan alasan aku ungkapin. Dan kata Adi, emang kalau jenuh terus nggak berkarya, gitu. Sayang banget gitu. Kasihan dong fansnya, kasihan dong gini-gini. Sayang kamu punya kapasitas nyanyi dan sebagainya. Justru kalau jenuh kamu harus berbuat gitu loh. Apa saat itu yang Kak Adi support ke Kak Eri sehingga Kak Eri akhirnya benar-benar mau comeback? Saat itu dia bukan hanya memberikan semangat, tapi dia juga memberikan lagu-lagunya. Jadi bisa dibilang pertama kali lagunya Adibal itu dinyanyikan oleh Edi Sesani. Lagu apa Kak? Nah, waktu itu akhirnya aku bilang Kak, gini, sebelum lagu, aku menemukan kecocokan sama dia itu karena dia ternyata basicnya juga bukan dari dangdut gitu. Dia kan dari R&B. Bahkan sangat anti dengan dangdut. Gitu. Cuman nggak ngerti ya proses lagi yang dia jalani itu yang dia share ke aku. Pada akhirnya memang ketika kita ingin bertahan atau untuk bisa survive dengan apa yang kita jalani, kita harus cinta dengan apa yang kita jalankan. Betul. Nah, saat itu dia bilang oke, kalau Eri mau berkarya lagi, gue mau deh gitu. Gue juga akan coba nih, gue akan beranikan diri memberikan karya-karya gue untuk menyanyikan. Emang Eri bisa bikin lagu? Ya lumayan lah gitu. Kalau jawabnya Eri bilang kayak gitu. Dulu saat dia belum sombong. Sekarang sombong. Gak
kayak dia kidding ya. Jadi gitu. Jadi akhirnya saat itu lagu pertama yang dia kasih ke aku itu yang diperdengarkan adalah Karma Cinta. Karma Cinta. Okay. Karma Cinta. Terus kedua berikutnya didengerin lagi itu Mari Berdendang. Berikutnya Jangan Buang Waktuku. Nah, itu lagu yang mengenalkan saya sama beliau. Jadi bisa dibilang itu album pertama yang aku produserin sendiri setelah 7 tahun vakum. Itu pun masih struggle gitu, karena aku bilang sama Adidi, aku pengen deh gitu bikin punya satu album yang semua lagunya itu bisa dinikmati gitu. Yes, karena selama ini nggak banyak penyanyi yang keluar album itu pasti hanya satu, itu pun judulnya doang, sisanya ya udahlah pelengkap aja. Ditambah lagi dengan konsep cover apa segala macam yang warna-warni lah, yang apa dan sebagainya. Aku pengennya di konsep yang simple dan elegan, tapi juga related dengan karya-karya yang ada di dalamnya. Nah saat itu aku ya biasalah mulai proses produksinya pas segala macam, aku menuangkan ide-ideku lah untuk konsep covernya, pemotretan dan sebagainya, warnanya, jenis kertas dan sebagainya dan sebagainya. Iya, benar. Jadi lagu itu benar-benar yang aku milih sendiri. Jadi bisa aku bilang bahwa album Jangan Buang Waktuku itu album idealismenya aku yang tertuang di sana. Tapi karena aku sadar betul aku terjun di industri musik, sehingga aku juga nggak boleh lupain unsur komersialnya dong. Betul. Jadi nggak boleh yang terlalu gimana banget sehingga orang juga jadi susah mencerna gitu kan. Nah akhirnya udah saat itu aku bawa ke label ini nolak, label itu nolak dan sebagainya dengan alasan dangdutnya susah banget ini katanya. Susah, nggak mungkin. Skillful ya, ini ketemunya skillful. Jadi sebenarnya tujuannya bukan untuk show off, tapi pengen punya warna baru gitu, memberikan nuansa baru, bahwa pengen memberikan kesadaran kepada penikmat musik bahwa dangdut itu keren. Betul kan. Bisa dikolaborasikan dengan siapapun, dengan genre apapun gitu, asal konsepnya tepat ya, tidak memaksakan, disesuaikan dengan kapasitas si penyanyinya juga gitu. Ya akhirnya mendapatkan banyak atau kasarnya nggak dapat support lah dari komunitas sebenarnya ya. Enggak, ini susah dan sebagainya. Bahkan ketika aku bawa ke MD Radio pun, MD Radio, teman-teman MD Radio, waduh ini susah loh. Dangdut, penikmat dangdut mah susah, nggak bakal terima kayak gitu. Tapi it's okay lah. Jadi atas dasar pertemanan mereka ngeplay lagu itu. Gitu. Dan aku saat itu memang aku keluar biaya juga nggak sedikit ya untuk ukuran aku gitu. Tapi aku puas aja gitu. Nah ternyata di luar dugaan setelah berjalan berapa bulan banyak teman-teman MD Radio yang telepon. Dia thank you banget, mereka juga surprise lagu-lagu aku kayak Jangan Buang Waktuku, Muara Kasih Bunda, Hujan dan sebagainya. Gitu. Itu bertukar tempat aja gitu kalau di tanggal lagu gitu, dan berbulan-bulan. Dan ternyata jadi aku bersyukur, ditambah lagi mereka reportnya adalah banyak pendengar mereka bertambah dari kalangan pelajar dan mahasiswa dangdut loh. Luar biasa. Jadi seneng banget. Luar biasa. Gitu. Itu yang surprise banget. Penontonnya ini kita. Ya ampun. Aduh. Seneng banget. Kepuasan. Benar. Eja benar-benar mengalami apa ya? Kayak flashback gitu loh, sama cerita Kak Eri tadi tuh luar biasa ya. Jadi istilahnya semua orang yang sekarang mereka bisa kalian lihat sebagai orang sukses itu sebenarnya di belakangnya itu mereka punya banyak banget cerita yang perjalanan yang sangat tidak mudah. Dan buat kalian semua semoga ini menjadi inspirasi ya. All the best, the best buat Kak Eri. Oke, kita break dulu sebentar ya. Oke, kita come back. Kembali lagi masih sama Eja dan sama Kak Eri di sini. Dan rasanya Kak Eri, tadi kan Kak Eri sepanjang cerita tadi kan selalu menyebut nama Bunda. Eja ngerasa setiap ibu itu pasti punya track record yang sangat berharga ya Kak. Mungkin di karir Kak Eri bisa dibilang banget. Kalau bicara
Tahu nggak, berdasarkan yang cerita yang aku ini tadi, aku tuh salah satu orang yang tidak punya keyakinan bahwa aku bisa berkembang saat itu. Yes. Makanya aku bersyukur banget punya bunda yang luar biasa, yang punya keyakinan itu. Sebagai single parent, dia memberanikan diri gitu, untuk bawa aku ke Jakarta. Padahal which is di Jakarta tuh kita nggak punya siapa-siapa, nggak punya saudara sini, tapi luar biasa. Maksudnya jalannya Tuhan itu luar biasa kalau kita nikmati dan kita syukuri ya. Yes. Terus apa ya, bunda tuh orang yang tidak pernah memaksakan sesuatu, orang yang sangat demokratis. Tapi memang dari sejak kecil yang orang itu sangat strength banget. Bicara tentang kedisiplinan, tentang menjaga batasan dan sebagainya. Gitu. Nah, mungkin saat kecil dulu ya, atau saat remaja bahkan sampai dengan usia-usia remaja gitu, aku ngerasa bahwa aduh mbak gue nih bawel banget, apa-apa dilarang ini nggak boleh dan sebagainya. Tapi begitu nggak bersama, itu tuh kayak kebentuk sendiri, tau gak sih, barrier gitu, kayak perisainya gitu. Jadi doa-doanya bunda, nasihat-nasihatnya semua, ya aku bersyukur sepanjang aku berkarya di dunia entertain, aku tidak pernah yang namanya menyentuh aku. Yes, apalagi narkoba, amit-amit jauh-jauh gitu. Jadi emang luar biasa. Maksudnya bahwa syukuri deh kalau orang tua, terutama ibu, masih bawel sama kita. Itu tandanya orang tua sayang sama kita. Gitu. Nyanyiin sedikit kan. Muara kasih bunda ini mau aja jauh-jauh bawa gitaris yang udah aja latih lo, ayo mau ngiringin Kak Eri Susan lo ini cepetan. Jangan grogi, biasa aja ya. Tenang ya, tenang ya. Pada sebenarnya aku yang grogi dalam orang nyanyi. Aduh. Muara kasih bunda Eri Susan. Muara kasih bunda. Berdasarkan ya bukan cuma story-nya Adibal dengan ibunya, tapi juga ada diambil dari apa ya, kado dari ibu aku saat aku berulang tahun ke-21 atau 22 gitu. Dan diaransemen oleh Mas Ardi Iskandar. Masya Allah. Jadi emang ini kado terindah banget. Luar biasa, luar biasa. Dan membawa berkah, karena sebenarnya ini nggak masuk di dalam album Jangan Buang Waktuku, tapi atas permintaan bunda masukin. Kenapa? Karena setiap anak atau setiap orang tua mau story-nya seperti apa, mereka punya cerita yang indah betul pada orang tuanya. Betul Kak. Gitu sih.
Ya Allah Kak Eri. Eja suaranya bagus banget. 24 karat luar biasa. Emang Itu nyanyiin lagi dong. Kak, 24 karat dong, sedikit. 24 karat suaranya. 24 karat di mana? Reza bukan Rahardian. Reza 24 karat. Eja aja yang nyanyi, aku mau nikmatin. Ya Allah. Duet, kudu duet aja pokoknya. Kayak dulu depannya. Oh depannya. Maaf ya, ini doang grogi, bukan corona. Oke. Apalagi yang bisa ku berikan, seluruh cinta telah ku serahkan, tanpa berpikir apa ku sanggup bertahan. Bila ternyata cinta pupus di jalan. Aduh, Adi tuh kurang ajar lagunya ya. Kak Adibal itu loh ya Allah. Luar biasa ya. Yang ku inginkan bisa buat dari bahasa dan tatapan mata, dapat kau lihat, dapat kau rasakan ketulusan cintaku seperti emas murni. 24 karat, 24 karat, 24 karat cintaku. 24 karat, 24 karat, 24 karat sayangku. Cegu Arriba, congratulations. Eja tuh cuman bisa bilang ya, Kak Adi itu benar-benar orang yang secara sense musiknya itu luar biasa. Betul sekali. Bertemu sama Kak Eri dan bahkan Eja pun diberikan kesempatan menyanyikan karya beliau. Jadi sangat bangga Eja bisa ngefans sama Kak Eri dan memiliki guru Cegu seorang Adibal Syahrul. Eja kalau nggak ngefans kalau usah dipaksakan. Ya Allah, enak aja, nggak ada itu. Eja tuh dari dulu kan. Eja bener. Kacau deh. Ya Allah, Kak Eri, Eja mau ucapin banyak terima kasih Sama-sama, banget. Terima Eja. kasih banget Kak Eri hari ini sudah mau mampir ke Reza Talk, sudah mau mampir berbagi kisah inspiratifnya selama perjalanan karir Kak Eri. Mungkin last statement dari Kak Eri yang Eja pengen dengar adalah apa kesuksesan menurut Eri Susi? Kesuksesan menurut aku itu adalah ketika bisa melewati setiap proses yang ada. Yes. Jadi itu buat aku kesuksesan karena tidak banyak orang yang bisa bertahan ketika melalui proses yang sulit. Betul. Atau yang dalam kondisi susah gitu. Kadang-kadang mereka menyerah. Betul. Gitu. Nah, ketika kita bisa melalui itu semua, buat aku itu sebuah kesuksesan. Luar. Selebihnya kalau itu mendatangkan apapun itulah yang bawa kebahagiaan atau keberkahan dia, itu bonus Luar dari hasil biasa. kerja keras kita. Gitu. Luar biasa sekali Eja. Mengharapkan kalian semua subscriber Reza dan Reza Lian dimanapun berada. Fans Kak Eri apa namanya Kak Eri? Eri Lovers. Eri Lovers. Dan buat Eri Lovers dimanapun berada, apa yang Kak Eri sampaikan hari ini, semoga itu semua menjadi satu statement yang membuka mata kalian bahwa terkadang kesuksesan itu tidak ada yang instan, tidak ada yang semudah kalian semudah membalikan tangan. Jadi semuanya itu butuh proses. Bahkan yang dilakukan Kak Eri tadi ceritanya itu, wow, itu luar biasa. Kadang kalau orang yang nggak kuat milih putus asa deh. Udah gue nyerah, nggak mau.
Tapi seorang Eri Susan tadi membuktikan bahwa kekuatan doa, kepercayaan dari seorang ibu bahwa kemampuan anaknya bisa sukses itu menjadi bukti nyata bahwa sekarang ada seorang diva dangdut bernama Eri Susan. Dan itu juga yang sudah rasakan oleh saya Reza Zakaria. Aduh ya Allah, Kak Eri. Ini hari ini spesial dan pokoknya Eja nggak mau kalian semua tiba-tiba melewatkan konten ini ya. Kalian harus dengerin dari awal sampai akhir karena ini inspiratif banget. Dan buat kalian semua, Reza juga mau ucapin thank you sekali lagi. Kak Eri, thank you ya Kak Eri ya. Sama-sama, boleh bilang satu. Apalagi? Sayangi kedua orang tua kalian, terutama ibu, biar jalan kalian jadi berkah ke depan. Apapun yang dilakukan. Amin ya Allah. Thank you, aja sampai udah mau ngomong itu sampai udah sesek gitu kayaknya dari mulai lagu mau kasih bunda tuh udah kebek gitu, nggak enak. Cuman it's okay, balok, no problem, pentol okay, bisa menerima. Yes. Pokoknya thank you sekali lagi buat kalian semua yang udah ikutin acara ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, terus juga tag Kak Eri-nya ya. Follow juga IG-nya Kak Eri, terus YouTube-nya Kak Eri apa Kak Eri? Eri Susan Channel. Eri Susan Channel ya. Jadi buat kalian semua thank you. Sampai jumpa di next konten. Sampai jumpa di special konten lainnya dengan bintang tamu yang tidak kalah hebatnya dengan hari ini. All the best. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. 24 karat. 24 kemana nadanya? Udah. Gak apa-apa, itu bagus, nyanyi bagus luar biasa. Thank you Kak Eri, bye bye.